Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara mendownload sebuah software hadis atau aplikasi hadis, yaitu Hadissoft. Nah, di sana saya akan menjelaskan cara mendownload hadis aplikasi tersebut, fitur-fitur yang ada pada aplikasi dan cara menggunakannya. Pertama-tama kita buka Chrome terlebih dahulu. Setelah itu, pada kolom pencarian kita klik aplikasi Hadissoft. Nah, atau teman-teman juga bisa mengakses pada link archive detail setup Hadissoft yang nantinya akan saya lampirkan pada bagian deskripsi. Nah, setelah itu kita akan diarahkan kepada beranda awal hadis. Nah, di sana kita dapat melihat beranda awal hadis pada web. Di sana juga ada beberapa Hadissoft yang ada pada aplikasi. Di antaranya ada 14 sahih hadis. Kita dapat mengunduh. Nah, kemudian pada hadis ini kita setelah file terdownload, kita akan diarahkan untuk melakukan penginstalan hadis. Pertama-tama kita klik pada file yang telah terdownload tadi, klik pada bagian next, kemudian next, pastikan centang biru pada create a desktop dan klik next, dan tunggu proses ekstrak file terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita klik finish. Pastikan pada bagian launch Hadissoft itu tercentang biru. Setelah aplikasi terinstall, kita akan diarahkan pada bagian beranda Hadissoft seperti pada tampilan layar. Kita juga bisa memperbesar tampilan layar agar tampak lebih menarik. Nah, ini adalah tampilan awal dari Hadissoft tersebut, aplikasi Hadissoft ini, di mana pada Hadissoft ini terdapat beberapa fitur seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, hingga Musnad Syafi'i. Di sana juga dicantumkan ada beberapa kitab dan bab yang dapat kita akses. Nah, kemudian pada bagian ilmu hadis, di sana kita dapat melihat berbagai urutan jenis hadis yang diurutkan, mulai dari hadis Al-Quran, Qudsi, Mutawatir, Marfu' hingga yang lainnya. Nah, kemudian juga ada di sini dijelaskan berdasarkan ilmu hadis. Juga ada kita dapat membuat judul baru atau judul yang sudah ada. Di sini fiturnya sangat mudah kita gunakan. Juga ada semua jenis-jenis buku yang dapat kita akses pada aplikasi. Di sini juga dijelaskan. Nah, juga ada kolom pencarian, di mana kolom pencarian ini juga dilengkapi dengan fitur tulisan Arab seperti pada layar, yang dapat kita gunakan nantinya untuk pencarian hadis yang dibutuhkan oleh mahasiswa dan teman-teman semua. Juga ada beberapa fitur seperti copy, font, notch, view, BNR, dan bagian info. Baiklah, kita akan mencoba cara menggunakan fiturnya. Pertama kita klik pada kolom pencarian, misalnya kata Ria. Nah, di sini ada terlihat terjemahan hadis, jenis hadis, dan beberapa kata Ria pada semua buku yang dapat kita lihat pada layar di sampingnya. Kita juga bisa mencari beberapa fitur, misalnya kita ingin mencari kata-kata menjauhi perbuatan ria. Nah, kita masukkan saja itu di kolom pencarian. Nah, di sini kebetulan tidak ada dan kosong. Kita juga bisa mencari kata kunci lain seperti perbuatan ria. Nah, di sini terdapat satu, di mana terdapat pada bagian Musnad Ahmad.
Nah, di sana dijelaskan tentang perbuatan riya. Di sini dapat kita lihat ada pembagiannya, seperti ada hadisnya dan ada terjemahannya langsung. Aplikasi ini sangat mudah untuk kita gunakan dan bisa juga sangat bermanfaat bagi kita, terutama bagi kita-kita yang membutuhkan pencarian hadis secara cepat dan tepat tanpa harus datang ke perpustakaan terlebih dahulu. Nah, di sini kita dapat mengakses berbagai jenis hadis yang kita butuhkan. Di sini juga ada fitur copy, fitur untuk mengubah font, ada untuk membuat suatu catatan. Nah, pada kolom pencarian kita juga bisa memasukkan berbagai kata kunci. Ada satu kata kunci, multi kata kunci, regular expression, hadis terampil, dan lain-lain. Kita juga dapat melakukan pemilihan warna yang disesuaikan dengan keinginan kita. Nah, di sini juga terdapat berbagai font yang dapat dilihat. Lalu ada bagian catatan. Ada di catatan ini kita bisa membuat, misalnya saya ingin membuat catatan kecil bahwa hadis ini tentang perbuatan riya, hadis tentang menjauhi perbuatan riya. Nah, di sini juga ada bio. Di sini ada 1 dari 8 dan kita dapat melihat apa-apa saja yang terdapat pada hadis tersebut. Nah, ini adalah biografi dari Imam Ahmad dan kita juga dapat melihat biografi imam-imam lainnya. Nah, di sini ada bagian info, yang bagian informasi yang dapat kita lihat baik dari kata pengantar, definisi, dan berbagai jenis kedudukan hadis. Nah, di sampingnya juga ada sanad hadis, tautan yang dapat kita akses, kemudian beberapa fitur lainnya yang diurutkan dari berbagai level. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi teman-teman yang sangat membutuhkan hal-hal yang berkaitan dengan hadis, namun hadis tersebut sulit untuk kita cari. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan aplikasi hadis.